Ya, shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kembali lagi bersama dengan kami channel Bukit Moria Ministry yang akan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu, mari bantu kami, dukung kami lewat channel ini untuk menjadi berkat dengan subscribe, like, dan komen dan share. Oke, Bapak Ibu sudah terkasih, beberapa minggu ke depan kita membahas seputar tentang Alkitab. Ya, kita akan membahas tentang Alkitab, yaitu berbicara tentang pengantar Alkitab. Ya, Alkitab ini perlu kita pahami, Bapak Ibu sudah terkasih, supaya Alkitab ini bukan hanya sekedar seperti buku biasa, atau kita salah memahami tentang Alkitab sehingga kita tidak mempercayai Alkitab sebagai firman Allah. Ya. Jadi perlu kita bahas tentang Alkitab. Ya, Alkitab itu apa? Yaitu Alkitab adalah firman Allah. Ya, bukan berisi firman Allah, bukan. Alkitab adalah firman Allah. Alkitab bukan setengah firman Allah atau setengah perkataan manusia, tapi jelas Alkitab adalah firman Allah. Bapak Ibu sudah terkasih, berbicara tentang Alkitab. Alkitab adalah itu cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Ingat baik-baik. Alkitab adalah firman Allah, yaitu cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat mengenalnya, ya. Supaya dapat manusia berkomunikasi dengan Allah, memahami dengan benar, yaitu tentang pribadi, yaitu Allah sendiri. Ya. Bapak Ibu sudah terkasih, berbicara tentang penyataan Allah itu ada dua. Ada penyataan khusus, ada penyataan umum. Pernyataan umum ini yaitu berbicara tentang alam semesta ini yang dapat menggambarkan tentang keberadaan Allah. Sedangkan pernyataan khusus yaitu firman Allah dan Yesus Kristus, yaitu menyatakan secara langsung, dirinya secara langsung berbicara kepada manusia. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, firman Allah, Alkitab itu bukan cara manusia untuk mencari Allah. Yaitu bukan cara manusia untuk mencari Allah. Ya, itu berbeda. Jadi Alkitab itu bukan pemahaman manusia atau cara manusia atau pola pikir manusia untuk mengenal Allah, untuk memahami Allah. Tapi Alkitab adalah firman Allah yang berbicara, sumbernya dari Allah, menyatakan dirinya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia dapat mengenal dengan benar siapa itu Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana cara pandang kita terhadap Alkitab? Nah, ini ada banyak perbedaan ya. Tapi kita mau lihat dari pandangan kita sebagai orang percaya. Ya. Alkitab adalah cara pandang kita terhadap Alkitab. Kita sudah lihat tadi bahwa Alkitab adalah firman Allah, bukan pola pikir manusia, bukan cara manusia untuk mencari Allah, tapi cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada manusia. Ya. Pandangan kita yang pertama adalah terhadap Alkitab, bahwa Alkitab dalam naskah aslinya adalah firman Allah yang tanpa salah. Jadi Alkitab itu tidak ada yang salah di dalamnya. Ya, sekalipun memang bahasa yang dipakai dengan bahasa yang kita gunakan, yang dipakai oleh Yesus, yang dipakai oleh orang-orang Yahudi berbeda dengan bahasa yang kita gunakan. Tapi maknanya itu tidak ada salah. Ya, jadi jangan pernah berkata bahwa Alkitab yang kita pakai ini salah. Enggak. Ya. Tapi keterbatasan bahasa mungkin ya. Tapi maknanya tidak akan pernah salah. Itu pandangannya pertama, bahwa Alkitab dalam naskah aslinya tidak salah. Alkitab yang kita pakai sekarang adalah sama dengan naskah aslinya. Ya, ini ada orang berkata, Bapak Ibu sudah terkasih, bahwa Alkitab ini sudah tidak asli lagi, tidak sama dengan naskah aslinya. Itu pemahaman yang keliru. Ya, kalau ada yang bertanya seperti itu, Bapak Ibu bisa katakan bahwa mana naskah aslinya? Ya, kita akan bahas ini nanti. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, pegang ini baik-baik, pandang Alkitab bahwa Alkitab yang sekarang yang kita gunakan itu sama dengan naskah aslinya. Terus yang ketiga apa? Alkitab yang untuk dapat kita pahami dan mengerti harus diterjemahkan. Artinya apa? Alkitab yang dapat dimengerti dari terjemahan-terjemahannya.
Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika berbicara tentang terjemahan, ya, Bapak Ibu tidak paham apa yang ada di orang Yahudi, bahasa orang Yahudi, ya, bahasa Ibrani, ya, bahasa Yunani, tidak sama. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih, Alkitab ini harus dapat kita mengerti dari terjemahannya. Nah, perhatikan bahwa naskah aslinya sama dengan Alkitab yang kita gunakan sekarang. Naskah asli dari Alkitab sama dengan terjemahannya. Terjemahan Alkitab sama dengan Alkitab yang kita gunakan sekarang. Tidak ada bedanya dan tidak ada yang salah. Nah, itu Alkitab. Itu cara kita memandang Alkitab. Jadi jangan sembarangan. Cara kita memandang Alkitab yang pertama tadi, bahwa Alkitab dalam naskah aslinya tidak salah. Alkitab yang kita gunakan sekarang itu sama dengan naskah aslinya. Alkitab dapat kita mengerti dari mana? Terjemahannya. Oke. Jadi Bapak Ibu terkasih, ini cara pandang kita terhadap Alkitab, ya. Yang kita dapat perhatikan bagaimana dengan penulisan Alkitab, ya. Kita masuk di dalam penulisan Alkitab. Ya. Penulisan Alkitab itu melalui pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Iluminasi, yaitu Roh Kudus yang menyatakan, menyinari, ya, iluminasi itu menyinari, memberikan perkataan-perkataan Allah kepada manusia. Jadi bukan semata-mata karangan manusia, enggak, sumbernya dari Allah. Jadi manusia ini ketika menulis firman Allah ini dikontrol oleh Roh Kudus. Jadi yang mengambil alih sepenuhnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus hanya memakai alatnya saja. Jadi manusia yang menulis ini hanya alat saja. Tapi sumbernya itu dari Allah sendiri melalui pribadi Roh Kudus. Jadi pribadi Roh Kudus yang mengkontrol setiap pribadi yang mencatat Alkitab, menulis Alkitab. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang iluminasi ini dari Roh Kudus ini, seorang penulis ini mampu memahami kejadian yang akan datang. Secara manusia ini tidak bisa. Ya, kita tidak akan bisa memahami apa yang akan terjadi besok, tentang kedatangan Yesus itu tidak akan kita pahami, tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel itu tidak dapat, tapi itu hanya diberikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya cara penulisan Alkitab adalah dengan pribadi Roh Kudus. Yang kedua yaitu bagaimana Roh Kudus menyatakan itu kepada para nabi, para rasul. Ya, bukan orang sembarangan. Ya, para nabi, dan kita akan bahas nanti satu-satu ini. Yang ketiga itu para penyalin Alkitab. Ya, sedang penulis, penyalin, ada penyalin Alkitab, yaitu murid-murid dan juga bapak-bapak gereja. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, kita akan bahas yang satu ini, yaitu Allah melalui pribadi Roh Kudus. Ya. Yaitu diilhamkan. Saya tadi sudah jelaskan, diilhamkan bahwa Allah yang menyatakan firman-Nya kepada manusia, sedangkan manusia hanya alat saja. Itu sebabnya sumbernya bukan dari manusia, tapi sumbernya dari Allah. Tapi ingat, setiap pribadi manusia yang dipakai oleh Allah itu, ya, itu tidak mengurangi kualitas manusianya. Contoh, dia orang pintar, ya, dia memakai kata-kata yang pintar, yang hebat, yang berkualitas, ya, yang punya tata bahasa yang bagus. Contoh, bedanya apa? Antara Rasul Paulus dengan Rasul Petrus. Lebih gampang kita pahami tentang perkataan-perkataan daripada Rasul Petrus. Ya, karena seorang Petrus itu dari orang yang biasa, sedangkan Paulus adalah orang yang punya intelektual yang luar biasa. Ya. Jadi ilham ini dinyatakan kepada para penulis. Ya, dan kemudian tujuannya ini, baik-baik Bapak yang terkasih. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengajar, ya, mengajar terus mendidik dalam kebenaran. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan, dan yang keempat apa? Menyatakan kesalahan. Ya, ini yang keempat ini tujuannya untuk apa? Hikmat dari Allah untuk keselamatan di dalam Yesus. Semua yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab, tujuannya apa? Untuk keselamatan manusia. Dia mengajar. Yang kedua apa? Dia menyatakan kesalahan. Yang ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat apa? Mendidik di dalam kebenaran. Nah, jadi ini tentang yang namanya penulisan Alkitab melalui ilham Roh Kudus.
Penulisan Alkitab yang kedua ini yaitu kepada para nabi dan rasul. Ya, ini yang kedua. Yang kedua kita mau bahas, ya. Yang kedua ini nggak sembarangan juga. Tokoh yang dipakai oleh Allah untuk menulis Alkitab itu nggak sembarangan. Ya, dari sini kita akan belajar bahwa Alkitab yang kita gunakan adalah benar-benar dari Allah, adalah benar-benar firman Allah. Perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi kunci kita untuk memahami Alkitab, kitab suci. Perhatikan di dalam Roma 3 ayat 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Banyak sekali, ya, dan di dalam segala hal. Pertama-tama ini yang perlu kita lihat. Pertama-tama adalah sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Orang Yahudi, keturunan daripada siapa? Israel, keturunan daripada bapak Yakub. Ya, kepada dialah anak-anaknya, keturunannya inilah yang Allah berfirman. Di luar ini maka Allah tidak berfirman. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, ini yang membedakan kitab kita dengan kitab yang lain. Ya, berbeda. Ada orang-orang yang khusus. Jadi bukan sembarangan Allah menyatakan firman-Nya. Ya, jadi ada orang khusus siapa? Orang-orang Yahudi. Ini kelebihannya dengan orang-orang yang lain. Jadi di luar mereka, kalau ada orang yang mencoba-coba bahwa firman Allah, dia menyatakan dirinya kepada Allah berfirman, sehingga dia harus menulis Alkitab yang baru, itu tidak ada sejarahnya seperti itu. Sudah cukup, ya, Allah berfirman. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, yang ketiga, yaitu para penyalin, yaitu para murid rasul, yaitu bapak-bapak gereja. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini kita akan bahas. Ya, pertama sekali yaitu dengan cara lisan. Sebelum ditulis yaitu ada dengan lisan. Yang kedua, ya, ada penulisannya nanti mulai kapan? Tahun 1800 sebelum Masehi. Bahkan dikatakan ada pengumpulan kitab Ibrani, yaitu Perjanjian Lama. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum ada yang namanya buku, sebelum ada yang namanya alat tulis, pertama sekali digunakan yaitu apa? Yaitu berbicara secara lisan. Kalau Bapak Ibu lihat di kitab-kitab Keluaran, kitab-kitab Bilangan, firman Tuhan jelas sekali berkata seperti ini. Hai ayah-ayah, hai orang tua, ajarlah anak-anakmu. Ceritakanlah kembali tentang peristiwa-peristiwa yang dikerjakan oleh Allah. Itu sebabnya keluarga ini menceritakan secara lisan dari generasi ke generasi. Dari generasi ke generasi. Jadi ceritanya ini tidak hilang. Ya, terus-menerus diceritakan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara terkasih, di tahun 1800 sebelum Masehi, masyarakat di timur kuno sana kembali mengembangkan yang namanya aksara. Apa itu aksara? Tata bahasa, tulisan. Kembali kembangkan dan perlahan-perlahan menulis selama berabad-abad. Ya, jadi penulisan Alkitab itu dimulai tahun 1800 sebelum Masehi. Itu kalau kita lihat itu dengan papirus, di kertas yaitu papirus. Ya, bahkan juga ada di kulit juga ya, banyak hal yang dipakai penulisan pada saat itu. Jadi kalau kita lihat di sini, kitab ini terkumpul ya berasal dari tahun 1300 sebelum Masehi. Kita nggak tahu prosesnya pengumpulan ini sampai mulai kapan ya, tapi yang jelas tulisan setahun 1800 sebelum Masehi ini sudah mulai hancur. Ya, jadi yang dipakai itu adalah salinan-salinan ya. Jadi ada penyalinan. Naskah yang pertama sudah rusak dan disalin kembali, dikembalikan dan kemudian dikumpulkan, yaitu tulisan-tulisan sekitar 1300 sebelum Masehi ya. Dan penyatuan kitab-kitab ini, tulisan ini yaitu mulai 400 sebelum Masehi sampai 100 sebelum Masehi. Jadi cukup lama waktu yang dipakai untuk pengumpulan tulisan-tulisan atau salinan-salinan daripada Alkitab. Ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, itu terstruktur, jadi sejarahnya jelas. Ya.
Kalau kita lihat kemudian apa yang dilakukan, itu kembali diterjemahkan. Ya, kalau kita lihat di sini terjemahkan dan kemudian ada kisah Yesus dan kemudian Alkitab diterjemahkan ke banyak bahasa. Kalau kita lihat ini diterjemahkan itu ke dalam bahasa Yunani. Kalau kita tahu bahwa bangsa Israel ini mengalami yang namanya penjajahan. Penjajahan. Kalau kita lihat bahasa yang pada saat itu ketika bangsa Israel dijajah itu menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, bahasa dunia. Itu sebabnya untuk memenuhi kebutuhan bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi ini, maka perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu artinya bahwa Alkitab bahasa Ibrani harus diterjemahkan untuk supaya orang Yahudi dapat memahami Alkitab ini. Alkitab ini biasanya disebut dengan Septuaginta, ya, terjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Ya, karena kebutuhan pada saat itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Yunani, ya. Itu yaitu para orang-orang cendekiawan sebanyak 70 orang untuk menerjemahkan selama 70 hari. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini yang dimaksudkan menerjemahkan ke bahasa Yunani. Dan setelah itu Bapak Ibu yang terkasih, muncullah yang namanya Yesus. Nah, Yesus ini Bapak Ibu yang terkasih muncul ya setelah kebangkitannya, barulah ditulis sekitar 30 Masehi. Kisah Yesus ini disampaikan secara lisan 30 Masehi. Dan kemudian setelah itu 65 Masehi, kisah Yesus kemudian dikumpulkan dan dituliskan. Ya, kisah ini pertama ketika tahun sebelum 30 Masehi, sebelum 30 Masehi ini secara lisan, dan kemudian dia dikumpulkan dan ditulis sekitar tahun 65 Masehi. Ya, dan kemudian didaftarkanlah Alkitab ini, dikumpulkan semuanya menjadi Alkitab Perjanjian Baru, ya, sekitar 27 kitab. Oleh siapa? Athanasius. Athanasius ini mengumpulkan menjadi 27 kitab, yaitu sekitar tahun 367 Masehi. Ya, kalau kita lihat di sini. Itu sebabnya Bapak yang terkasih, jelas sekali struktur daripada Alkitab. Dan Alkitab ini diterjemahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bahasa-bahasa yang mulai banyak, yang mulai masuk dan mulai terkenal, maka Alkitab harus diterjemahkan. Ya, penerjemahan Alkitab itu kalau kita lihat dari Ibrani ke Yunani dan kemudian ke banyak bahasa. Yang pertama itu kepada bahasa apa? Bahasa Latin, bahasa Romawi sendiri. Ya, dipakai, dan kemudian ada bahasa-bahasa yang lain, sehingga sampailah kepada bahasa Indonesia. Jadi Bapak yang terkasih, jadi jelas ya penulisan Alkitab ini, sejarahnya jelas, jadi enggak sembarangan. Ya, jadi Bapak yang terkasih, ini tentang sejarah daripada Alkitab, penulisan daripada Alkitab. Ya, jadi pengantar Alkitab. Jadi Bapak yang terkasih, ini jelas sekali di dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita dapat mengerti bahwa sebenarnya Alkitab adalah firman Allah, bukan tulisan sembarangan, bukan seperti buku biasa, bukan karangan manusia, bukan cara pikir manusia yang dituangkan di sana, enggak, tetapi itu adalah cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi ini yang menjadi pembahasan kita di hari ini. Semoga menjadi berkat dan boleh menguatkan iman kita, semakin kita percaya bahwa firman Allah, Alkitab yang kita gunakan adalah benar-benar firman Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.